Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga hari ini kita diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berkah. Amin. Di tengah derasnya arus zaman dan perubahan yang begitu cepat, kisah tentang Prabu Siliwangi dan ramalan Gus Dur kembali menggema, menuntun kita pada sosok sederhana yang mungkin membawa harapan besar bagi negeri ini, Kang Deddy Mulyadi. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kepemimpinan sejati lahir dari hati yang tulus dan pengabdian tanpa pamrih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Sunda Pajajaran ini agar kisah penuh inspirasi ini dapat menjangkau lebih banyak orang. Tahun 2003, suasana sebuah diskusi budaya di Bandung terasa istimewa. Acara itu dihadiri oleh berbagai tokoh budayawan, santri, dan pemikir spiritual dari seluruh Nusantara. Di antara mereka hadir sosok karismatik yang tak asing, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur. Ia datang tanpa pengawalan berlebihan, hanya ditemani sahabat dan santri dekatnya sebagaimana kebiasaannya yang rendah hati. Di panggung sederhana, Gus Dur duduk santai menyimak pembicaraan tentang masa depan budaya lokal di tengah arus modernisasi. Ketika tiba gilirannya bicara, Gus Dur membuka dengan cerita ringan yang memancing tawa. Namun di tengah-tengah pembahasannya, suaranya berubah serius. Ia berbicara tentang masa depan kepemimpinan di tanah Sunda. Dengan tatapan menerawang dan nada tenang, ia berkata, Prabu akan datang kembali, tapi bukan sebagai harimau pemangku hutan. Ia datang sebagai manusia biasa yang mencintai rakyat dan tanahnya. Ucapan itu membuat ruangan hening. Para peserta diskusi saling berpandangan, seolah mencari makna tersembunyi di balik kata-kata Gus Dur. Tak berhenti di situ, Gus Dur melanjutkan dengan kalimat yang lebih mengejutkan. Ia akan datang bukan dengan tombak, bukan dengan keris, tapi dengan senyum. Dan dia akan berbicara dalam logat Sunda. Para budayawan yang hadir langsung menyadari bahwa ini bukan pernyataan sembarangan. Dalam tradisi Jawa dan Sunda, kalimat semacam itu sering dianggap sebagai bentuk ramalan spiritual yang hanya diucapkan oleh mereka yang memiliki mata batin terbuka. Beberapa menganggap itu sekedar gaya bicara Gus Dur yang penuh simbolik dan jenaka. Namun sebagian yang lain, terutama para sesepuh dan ahli kebatinan mencatat kata-kata itu dengan serius. Sebab Gus Dur dikenal bukan hanya sebagai kiai dan presiden, tapi juga memiliki penglihatan batin yang dalam. Banyak cerita menyebutkan bahwa Gus Dur bisa melihat masa depan atau mendapatkan ilham gaib yang kemudian terbukti terjadi. Kata-kata Gus Dur mulai menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa media lokal menulis kutipannya tapi tidak menanggapinya secara serius. Namun di kalangan pesantren dan penggiat budaya Sunda, ramalan itu mulai dibicarakan dengan khusyuk. Mereka mencoba menafsirkan siapa sosok Prabu yang dimaksud. Apakah benar akan datang seseorang dari tanah Sunda yang akan menjadi pemimpin spiritual dan orang merasakan getaran batin? Seolah-olah sosok Prabu Siliwangi hadir kembali dalam bentuk yang lebih manusiawi, lebih dekat, lebih nyata. Kabar tentang kedekatannya dengan rakyat dan semangat pelestarian budaya menyebar cepat. Dari pelosok kampung hingga kota besar, orang mulai menyebut-nyebutnya sebagai anak ideologis dari Siliwangi. Para spiritualis bahkan mulai mengaitkan sosok Kang Deddy dengan ramalan Gus Dur dekade silam. Apalagi sebuah catatan lama yang ditemukan di pesantren kecil di Garut menuliskan, dari Purwakarta akan muncul lelaki berkain hitam, menyetukan budaya dengan pemerintahan tanpa mengangkat senjata, hanya dengan kasih. Seiring waktu, cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Dalam salah satu kunjungannya ke Gunung Burangrang, seorang warga mengaku melihat bayangan harimau besar mengikuti langkah Kang Deddy dari kejauhan. Dalam ziarah budaya di kaki Gunung Salak, seorang sesepuh tiba-tiba bersujud, menangis dan berkata, Prabu sudah turun gunung. Video-video momen ini tersebar luas di media sosial, membuat publik semakin terpesona dan bertanya-tanya, benarkah ini pertanda? Namun di tengah semua pujian dan sanjungan, Kang Deddy tetap tenang dan rendah hati. Ia selalu menjawab dengan kalimat sederhana, saya ini cuma tukang ngumpulkan cerita, bukan Prabu, bukan Raja. Tapi justru karena kerendahan hatinya, masyarakat semakin yakin bahwa sosok inilah yang dimaksud Gus Dur. Ia tidak mengangkat dirinya sebagai tokoh, tapi tindakannya berbicara lebih dari ribuan pidato. Desas-desus tentang keterkaitan Kang Deddy dengan Prabu Siliwangi mencapai puncaknya ketika sebuah video yang direkam di lereng Gunung Salak menjadi viral. Dalam video itu, Kang Deddy sedang memberikan wejangan tentang pentingnya merawat alam dan menghormati leluhur. Ia duduk bersila di bawah pohon besar, mengenakan pakaian adat Sunda lengkap dengan ikat hitam di kepala.
Kata-katanya sederhana namun menyentuh, membangkitkan kesadaran tentang jati diri orang Sunda. Namun bukan hanya petua bijak yang menjadi sorotan. Di detik-detik tertentu, kamera merekam bayangan besar menyerupai seekor harimau melintas di belakang Kang Dedi. Meskipun samar dan hanya sesaat, bayangan itu langsung menjadi bahan perbincangan. Banyak yang meyakini bahwa itu bukan hal kebetulan, melainkan tanda gaib, simbol kehadiran Prabu Siliwangi yang diyakini dapat menitis dalam bentuk manusia untuk menjaga bumi Pasundan. Para spiritualis dan budayawan angkat bicara. Seorang ahli supranatural dari Cianjur menyebutkan bahwa aura yang terpancar dari Kang Dedi mirip dengan energi leluhur agung. Sementara seorang sesepuh ada di Sukabumi mengatakan bahwa Prabu tidak akan kembali dalam wujud harimau, melainkan dalam sosok manusia yang berhati harimau, pemberani, penyayang, dan pelindung. Jika kau ingin melihat Prabu, lihatlah mereka yang berjalan tanpa takut membela rakyat kecil, katanya. Spekulasi sedikit diperkuat dengan sebuah surat pribadi Gus Dur yang kemudian dibuka oleh salah satu santrinya. Dalam surat yang ditulis tahun 2003 itu, Gus Dur menulis, Prabu akan datang bukan dengan tombak, tapi dengan senyum, dan dia akan berbicara dalam logat Sunda. Banyak yang masuk mengaitkan kalimat itu dengan sosok Kang Dedi, pemimpin yang dikenal selalu tersenyum, merakyat, dan setia menggunakan bahasa Sunda dalam berbagai kesempatan. Mural-mural bergambar Kang Dedi bersama siluet harimau mulai bermunculan di tembok-tembok desa. Patung harimau dengan wajah manusia yang menyerupainya dibuat oleh para seniman rakyat sebagai bentuk penghormatan. Bahkan di Purwakarta lahir sebuah komunitas yang menamakan diri mereka Paguyuban Macan Siliwangi. Ia mengusung semangat Kang Dedi dalam melestarikan budaya, lingkungan, dan kebijaksanaan lokal. Ia tidak berubah sikap, ia tetap berjalan bersama rakyat, tetap menolak disanjung, dan tetap menebar senyum di pasar-pasar dan pelosok desa. Justru dalam ketidakinginannya menjadi Prabu, banyak yang percaya bahwa itulah bukti paling nyata bahwa ia telah dititisi jiwa Prabu Siliwangi. Di tengah derasnya perbincangan soal kebangkitan nilai-nilai Prabu Siliwangi dan keterkaitannya dengan Kang Dedi, sebuah gerakan masyarakat mulai tumpul di Purwakarta. Mereka menamakan diri Paguyuban Macan Siliwangi. Gerakan ini bukan partai politik, bukan pula kelompok pengagum pribadi, tetapi kumpulan warga dari berbagai latar belakang yang merasa tergerak oleh semangat Kang Dedi dalam menjaga warisan leluhur dan melayani rakyat kecil. Anggota paguyuban ini terdiri dari petani, guru, seniman, juru kunci makam, hingga pemuda-pemudi desa. Mereka mengenakan ikat Sunda dan baju kampret, simbol kesederhanaan dan perlawanan terhadap kemewahan yang menjauhkan manusia dari tanah dan akar budayanya. Dalam setiap pertemuan, mereka selalu dibacakan ajaran-ajaran Prabu Siliwangi. Ngamu mulai alam, ngahargaan kakolot, jo ngajaga kebudayaan. Yang menarik, tidak ada struktur hierarki dalam paguyuban ini. Semua dianggap setara karena mereka meyakini bahwa Prabu bukan satu orang, tapi semangat dalam setiap orang yang berani jujur, ikhlas dan berbuat untuk rakyat. Itulah prinsip utama mereka. Namun, mereka tetap mengakui bahwa sosok Kang Dedi adalah pemantik dari kesadaran kolektif ini. Setiap bulan Paguyuban Macan Siliwangi mengadakan kegiatan sosial, membersihkan mata air keramat, memperbaiki rumah warga miskin, menghidupkan kembali permainan tradisional, dan menggelar sikir budaya di puncak-puncak gunung. Kegiatan ini bukan sekedar simbolik, tetapi benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat. Banyak yang mulai tersadar bahwa mencintai tanah air bukan hanya lewat. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang lelaki bersorban putih berjalan menurun di Gunung Salak, membawa tongkat dari kayu rendu tua tanpa alas kaki dan senyumannya meneduhkan. Sosok itu tidak berkata apa-apa, namun di sekitarnya tumbuh padi yang hijau, air yang mengalir, dan orang-orang yang menari jaipongan sambil bersolawat. Dalam surat itu juga tertulis, Prabu akan datang bukan dengan tombak, tapi dengan senyum. Dia akan bicara dalam logat Sunda, merawat bukan menguasai, dan datang bukan sebagai pemilik, tapi penjaga. Gus Dur mengakhiri surat itu dengan kalimat, ia akan lahir dari bumi yang tidak pernah meminta, tapi selalu memberi. Begitu surat itu dibacakan dalam forum kecil para santri dan budayawan, suasana hening. Beberapa menangis bukan karena takjub, tetapi karena merasa bahwa apa yang ditulis Gus Surai menjadi kenyataan. Sebagian besar langsung mengaitkannya dengan sosok Kang Dedi. Ciri-cirinya terlalu spesifik, bicara logat Sunda, merakyat, mencintai budaya, dan selalu hadir tanpa pamrih. Surat itu akan disalin dan dibacakan dalam berbagai forum budaya di tanah Sunda. Banyak tokoh spiritual termasuk para juru kunci dan empu adat merespons dengan kebulatan dikat, menjaga nilai-nilai luhur yang mulai bangkit kembali. Surat Gus Dur dianggap sebagai petunjuk dan pengingat dari masa lalu untuk masa depan. Kang Dedi sendiri saat ditanya mengenai surat tersebut hanya tersenyum tipis.
Ia berkata, "Kalau surat itu ditujukan untuk saya, maka saya hanya bisa berdoa agar pantas. Tapi, saya percaya setiap orang bisa menjadi penjaga kalau ia rela berkorban." Sejak itu, aura spiritual di sekitar Gunung Salak dan daerah-daerah yang pernah dikunjungi Kang Dedi terasa berbeda. Orang-orang mulai melakukan tirakat di hutan bukan untuk mencari kekuatan, tapi untuk menenangkan diri dan menyatu dengan alam seperti ajaran Prabu. Kiai Umar kemudian menyimpan surat asli itu di pesantrennya agar menjadi saksi bahwa warisan spiritual leluhur belumlah padam. Dengan munculnya surat rahasia ini, keyakinan masyarakat terhadap kebangkitan Prabu Siliwangi semakin kuat. Namun, mereka mulai sadar bahwa kebangkitan itu bukanlah soal satu orang, melainkan semangat bersama yang harus dijaga dan diwariskan. Di tanah Jawa, legenda dan ramalan leluhur selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya masyarakat. Salah satu tokoh legendaris yang paling dihormati adalah Sabdo Balon, sosok bijak yang dikenal sebagai guru spiritual para raja dan pahlawan. Dalam beberapa naskah kuno dan cerita rakyat, Sabdo Balon pernah berpesan tentang masa depan Nusantara, masa di mana negeri ini akan mencapai kemakmuran Gemari Pahloi Junawi. Pesan itu berbunyi, akan datang seorang pemuda yang adil dan merakyat yang akan membawa perubahan besar. Ia sederhana, lahir dari rakyat biasa, dan datang dari arah barat mengenakan ikat kepala sebagai tanda kesederhanaannya. Dia bukan raja dengan mahkota, melainkan pemimpin hati yang mampu menyatukan negeri. Pesan ini menyebar dari mulut ke mulut di kalangan prasesepuh Jawa yang percaya bahwa sosok tersebut bukan hanya sekedar bayangan masa depan, tetapi nyata di dunia sekarang. Banyak yang mulai mengaitkannya dengan sosok Kang Deddy Mulyadi yang dikenal selalu mengenakan ikat kepala ke Sunda dan berkeliling pelosokan di berbagai pelosok Jawa Barat. Kang Deddy dengan gaya sederhana dan tutur kata yang merakyat dianggap memenuhi ciri-ciri Sabdo Balon. Ia bukan dari kalangan bangsawan atau elit politik, melainkan berasal dari keluarga biasa yang tumbuh dekat dengan rakyat. Penampilannya yang bersahaja dan gerak langkahnya yang tak mengumbar kekuasaan membuatnya disegani sekaligus dicintai.